Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan percobaan untuk elektrolisis. Sekarang kita akan melihat beberapa elektrolisis larutan natrium sulfat, tembaga 2 sulfat, dan kalium iodida. Kita akan lihat percobaannya. Kemudian sekaligus setelah itu kita akan lihat juga reaksi-reaksi di katoda dan di anoda. Kita hubungkan antara hasil percobaan dengan alur penentuan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Selamat mengikuti. Sekarang kita akan lihat bagaimana elektrolisis pada larutan natrium sulfat, ya, Na2SO4. Ini larutan natrium sulfat tidak berwarna. Kemudian kita aliri listrik. Di sini ada baterai 9 volt, baterai yang kotak ya, yang merah dihubungkan ke kutub positif, sedangkan yang hitam dihubungkan ke kutub negatif. Dan kita menggunakan elektroda yang terbuat dari batang karbon ya. Ini yang diambil dari baterai kering. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi ini adalah kutub positif, ini adalah kutub negatif. Kita lihat di sini ada apa? Ada. Oke, ini kalau saya guncangkan ada gelembung gas ya. Itu tidak? Ya, jadi ada reaksi, kedua-duanya menghasilkan gas. Nah, berdasarkan bagan yang tadi, kira-kira gas ini gas apa ya? Jadi ini kita hentikan dulu, kemudian kita cek sekarang yang ada di sini dengan lakmus merah dan lakmus biru ya. Masih ingat di kelas 10 lakmus merah itu untuk apa? Lakmus biru untuk apa? Kita lihat di sini tadi ini adalah yang diambil dari kutub positif ya, yaitu anoda. Ya, jadi kita ambil sekarang cairan yang berada di kutub positif ya, di anoda. Kita tes dengan lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus biru ya berubah jadi merah ya. Lakmus merah tidak berubah. Karena lakmus biru berubah menjadi merah, berarti di sini ada asam, ya, ada asam atau ada H+. Sekarang bagaimana untuk yang kita ambil dari yang kutub negatif atau katoda? Kita cek juga dengan lakmus biru dan lakmus merah. Lakmus biru tidak berubah, lakmus merah berubah menjadi biru ya. Kalau lakmus merah berubah menjadi biru artinya adalah larutan bersifat basa. Oke. Sekarang bagaimana yang terjadi pada elektrolisis larutan Na2SO4 dan elektroda C yang sudah kalian lihat tadi percobaannya ya. Jadi tadi percobaannya baik di anoda maupun di katoda terjadi gelembung gas. Kemudian di anoda dicek dengan lakmus, itu asalnya lakmus biru berubah menjadi merah. Sedangkan di katoda asalnya lakmus merah berubah menjadi biru ya. Nah, kita lihat sekarang dari tabel dari bagan yang antara reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda. Kita tahu bahwa natrium sulfat itu akan terionisasi menjadi 2Na+ dengan SO4 2-. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi pada katoda? Di katoda itu kita lihat dulu kationnya. Kationnya adalah Na+. Na+ itu termasuk dalam golongan 1A ya, maka yang akan terreduksi adalah air. Jadi ini reaksinya H2O berubah ditambah 2 elektron berubah menjadi H2 dan 2OH-. Nah, kita cocokkan dengan di percobaan. Di sini ada gas ya. Di anoda itu, di katoda itu ada gas. Ada gas. Gasnya adalah gas apa? Yaitu gas hidrogen gitu.
Kemudian dari hasil ini ada perubahan lakmus merah berubah menjadi biru, itu karena adanya basa ya. Nah sekarang di anoda coba kita lihat. Anoda itu tergantung dari jenis anodanya. Anodanya apakah PT, AU atau C. Ini kita gunakan elektrodanya adalah C. Maka kita langsung ke atas ke sini karena C, maka kita lihat anionnya. Nah anionnya apa? Di sini anionnya adalah SO4-2-. SO4-2- itu adalah asam oksi. Ini ya, dari asam oksi sulfat. Maka yang akan terjadi adalah teroksidasi adalah air, yaitu reaksinya H2O berubah menjadi O2 tambah 4H+ tambah 4 elektron. Nah, kita bisa lihat di anoda itu ada gelembung-gelembung gas di sini ya. Nah, gelembung gasnya itu gelembung gas apa? Yaitu gas oksigen. Kemudian ada H+. H+ ini yang menyebabkan terjadinya perubahan lakmus biru menjadi lakmus merah. Gitu ya. Jadi antara tabel percobaan dengan terjadinya ini sesuai dengan tabel reaksi katoda dan anoda itu cocok ya. Kalau kita jumlahkan maka kita harus lihat dulu ini elektronnya tidak sama ya. Di sini 2 elektron, di sini 4 elektron. Jadi ini kalikan 2. Kalau ini kalikan 2 berarti ini jadi 4, kemudian ini jadi 4, ini 2, kemudian ini 4. Nah, kemudian di sini ada 4OH- dan 4H+. Kalau kita gabungkan ini jadi 4H2O ya. Nah, 4H2O ini kita bisa coret dengan ini. Gitu. Sehingga reaksinya tinggal elektronnya kita coret juga, sehingga hasilnya adalah 2H2O ditambah 2H2 tambah O2. Ya, yang lainnya sudah hilang, sudah dicoret. Oke, itu yang terjadi pada reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon. Sekarang kita akan lihat elektrolisis larutan CuSO4. Seperti biasa, kita gunakan baterai 9 volt di sini. Yang hitam kita hubungkan ke kutub negatif. Yang positif kita hubungkan dengan kabel berwarna merah. Jadi sama dengan tadi, yang di sebelah kanan saya itu adalah kutub positif, sedangkan yang sebelah kiri saya adalah kutub negatif. Oke, sekarang jadi ini adalah kutub positif ya, ini anoda, ini kutub negatif katoda. Kita lihat di sini ada gelembung gas ya, bisa terlihat. Oke, jadi ada di kutub di anoda ada gelembung gas, dan di katoda ada, kita lihat ada gelembung gas tidak ada ya, tidak terlihat. Nah, tapi coba lihat di sini ada perubahan warna nih. Elektroda karbon itu kan warnanya hitam. Sekarang ada warna apa di situ? Oke, di sini ada timbul warna merah ya. Nah, sama dan ini tidak warnanya? Ada timbul endapan tembaga di sini. Nah, kenapa demikian? Oh ya, kita sekarang cek dengan kayak tadi kita cek sekarang masing-masing lakmus dengan lakmus. Kita lihat di kutub positif
ke lakmus biru dan merah. Udah kelihatan? Lakmus biru berubah menjadi merah, lakmus merah tidak. Berarti ada asam ya di sini ya. Di kutub positif ada asam. Sekarang bagaimana dengan kutub negatif? Lakmus biru menjadi merah, lakmus merah tetap. Berarti ada asam juga di sini. Ya. Nah, bagaimana mengapa demikian terjadinya? Kita akan bahas lagi dalam sesuai dengan bagan yang kita bahas tadi. Oke, sekarang kita lihat elektrolisis saluran CuSO4 dengan elektroda C. Tadi dari percobaan bisa kita lihat ada perubahan timbulnya gelembung gas pada anoda, sedangkan di katoda adanya warna merah pada elektroda karbonnya ya. Kemudian di bawah kita cek dengan lakmus juga, di mana terjadi perubahan lakmus biru berubah menjadi merah, berarti ada asam. Oke, kita lihat berdasarkan tabel terjadinya reaksi ini di katoda maupun di anoda. Kita lihat bahwa CuSO4 itu terionisasi menjadi Cu2+ dengan SO4 2-. Bagaimana reaksi pada katoda? Tetap kita lihat kationnya dulu. Kationnya adalah Cu2+. Ini kationnya itu bukan kation yang logam aktif ya, bukan logam aktif. Jadi kation lain, maka kationnya akan tereduksi. Jadi Cu2+ berubah ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Kemudian di anoda bagaimana? Anoda itu kita lihat apakah anodanya inert, PT atau AU atau C. Ini elektrodanya C ya, jadi inert. Kemudian anionnya itu adalah SO4 2-. Ini adalah sisa asam oksi ya. Maka yang akan teroksidasi adalah airnya. H2O berubah menjadi O2 tambah 4H+ tambah 4 elektron. Jadi di sini di katoda terjadi adanya endapan Cu. Ini cocok dengan percobaan ya. Ada endapan Cu di katoda. Sedangkan di anoda itu ada gelembung-gelembung gas. Itu gelembung gasnya adalah O2- dan ada 4H+ yang hasil dari kita bisa detek dari perubahan warna lakmus biru berubah menjadi merah, jadi asam, gitu ya. Jadi antara kalau kita jumlahkan ini kalikan 2 dulu karena elektronnya baru 2 di sini. Jadi ini 4. Ini dengan 4 kita bisa coret. Jadi ini kalikan 2 seluruhnya 2, ini 2. Jadi jumlah reaksinya adalah 2Cu 2+ tambah 2H2O menghasilkan 2Cu ditambah O2 tambah 4H+. Oke, itu reaksi penjelasan reaksi elektrolisis saluran CuSO4 kita bandingkan di percobaan dengan di alur bagaimana terjadinya reaksi di katoda maupun di anoda ya. Ini dihubungkan ke kutub positif baterai dan yang hitam kita hubungkan ke kutub negatif baterai. Kita biarkan agak lama. Nah, sekarang sudah ada perubahan. Bisa terlihat di sini ada apa? Ada warna coklat ya. Kelihatan? Nah, sedangkan di sini ada apa? Ada gelembung gas ya. Nah, mungkin lebih jelas lagi sekarang warnanya warna dari yang katoda seperti ini, anoda seperti ini. Jadi untuk yang di anoda kita ambil cairannya, simpan di sini.
Kemudian yang dari katoda kita ambil juga, simpan di sini. Ya. Yang di katoda kita gunakan amilum. Oke, kita tetesi dengan amilum. Ada warna biru ya, biru violet. Sedangkan yang diambil dari katoda kita tetesi dengan phenolphthalein. Ada warna merah, berarti di sini timbul basa. Ini ada basa, OH-. Di sini ada I2. Oke, sekarang kita akan lihat elektrolisis larutan Ki dengan elektroda karbon ya. Hasilnya tadi adalah ada cairan berwarna kuning di anoda dan ada gelembung gas di katoda. Kemudian dari hasil uji dengan amilum ternyata dihasilkan warna biru violet ya, sedangkan dengan phenolphthalein dihasilkan warna merah. Dan warna merah ini menandakan bahwa di katoda terdapat basa ya, ada OH-. Sedangkan di anoda itu ada I2 dari Ki, dari I- berubah jadi I2 dan dites dengan menggunakan amilum. Nah sebelumnya ini tes menggunakan amilum ini biasanya kalau di pelajaran biologi itu tes amilum adalah dengan menggunakan I2 dalam Ki, yaitu yang disebut dengan Lugol ya. Dan sekarang kita kebalikannya di kimia, kita mengetes Lugol dengan menggunakan amilum. Jadi dia positif ada Lugol, ada I2 dalam Ki kalau dengan amilum menghasilkan warna biru tua, biru violet. Kita hubungkan dengan alur reaksi-reaksi di katoda dan di anoda. Kita tahu bahwa ionisasi Ki itu menghasilkan K+ dan I-. Kemudian kita lihat di katodanya kita lihat dulu dari kationnya. Di sini kationnya adalah K+. K+ itu termasuk logam golongan 1A, jadi aktif ya, maka air yang akan tereduksi. Tereduksi menghasilkan OH-. Kita bisa lihat OH- itu dibuktikan dengan menggunakan phenolphthalein basa. Jadi phenolphthalein itu kan dalam bahasa itu adalah merah. Kalau dalam asam tidak berwarna ya. Kemudian juga ada gelembung gas H2. Itu yang terjadi di katoda. Kemudian kalau di anoda kita lihat anodanya ini menggunakan elektroda karbon. Jadi termasuk sini kita akan lihat sekarang anionnya. Anionnya adalah I-. I- itu termasuk sisa asam non-oksi. Jadi yang ini. Jadi I- berubah jadi I2 menghasilkan 2 elektron. Ya, I2 ini yang berwarna coklat di sini yang sering digunakan sebagai pereaksi Lugol ya. I2 di dalam Ki. Kemudian di sini diuji dengan menggunakan amilum sehingga dihasilkan warna biru tua, biru violet. Kalau digabungkan hasilnya adalah ini sudah setara elektronnya ya, jadi tinggal gabungkan saja 2H2O tambah I2 2I- menghasilkan H2 tambah I2 tambah 2OH-. Jadi ini yang disebut dengan Lugol ada I2 dan Ki. Jadi I2 dalam Ki dan ada larutan basa. Oke, itu mengenai elektrolisis larutan Ki dengan elektroda karbon. Ya, anak-anakku itulah bagaimana proses terjadinya elektrolisis, dan reaksi-reaksi ini saya perlihatkan supaya kalian lebih memahami dengan bagan yang dari elektrolisis yang tadi kita sudah bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami ini semua. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap mencuci tangan dengan sabun, tetap menggunakan masker kalau keluar rumah.
dan tetap menjaga jarak dengan kalau kalian keluar rumah. Demikian, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa selamat dalam pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.